Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Cahyo Roso. Channelnya orang yang menggunakan rasa. Babak baru si Tole 3 mempersembahkan Tole bersama nafsunya. Telah diketahui bersama bahwa Allah menciptakan setan dari api, sedangkan manusia diciptakan Allah dari segumpal tanah yang selanjutnya ditiupkanlah ruh ke dalamnya. Manusia dijadikan khalifah di bumi, sedangkan setan bertugas menyesatkan manusia di bumi supaya kelak menjadi pengikutnya di alam kelanggengan. Menurut ajaran semua agama, bahwa yang bernyawa akan mengalami mati, termasuk manusia, dan kelak seluruh manusia akan dibangkitkan kembali untuk mempertanggungjawabkan semua amal dan perbuatannya ketika masih hidup di dunia. Semua manusia dilahirkan dalam bentuk bayi yang masih suci dan belum ternoda oleh dosa-dosa apapun. Namun ketika tali pusarnya dipotong, saat itulah bayi mulai didampingi oleh 4 nafsu dalam pertumbuhan dan perkembangannya di sepanjang hidupnya sampai ia meninggal dunia. Oleh Kanjeng Sunan Kalijogo, salah satu wali songo, bahwa 4 nafsu yang mendampingi hidup manusia itu disebut al-wamah, amarah, sofiyah, dan mutmainah. 4 nafsu ini yang kemudian dimaknai sebagai unsur alam yang menjadi pembentuk jasad manusia. Dengan 4 anasir ini adalah meliputi bumi atau tanah, api, angin, dan air. Al-wamah. Nafsu al-wamah dilambangkan dengan warna hitam. Nafsu al-wamah menjadi unsur pembentuk jasad manusia dari pengaruh unsur tanah atau bumi atau kegelapan. Proses masuknya nafsu al-wamah ini melalui mulut yang bisa terjadi pada makanan. Apa yang dimakan, apa bahan makanannya, dengan cara apa mendapatkan makanan itu, dan lain-lain sebagainya. Sifat dari nafsu al-wamah yaitu sebagai insting dasar setiap manusia, berupa keinginan untuk makan, minum, berpakaian, bahkan bersenggama. Dan terdapat pula sifat serakah, rakus, berkuasa, dan lain-lain. Juga terdapat pula
Selemah apapun manusia, di dalam dirinya terdapat sifat kejam dan ingin berontak dan lain-lain sebagainya. Akibatnya, apabila nafsu al-lawwamah ini mendominasi atau menjadi paling kuat dalam hidup seseorang, maka jika manusia ini nanti meninggal dunia, jisimnya bisa jadi akan menjadi hantu, genderuwo, dan lain-lain sebagainya. Amarah. Nafsu amarah dilambangkan dengan warna merah. Berasal dari unsur pembentuk jasad manusia yang mendapat pengaruh dari unsur sifat api atau panas. Cara masuknya nafsu amarah ini melalui telinga, sehingga setiap suara yang didengarkan tidak akan dicermati atau tidak perlu disaring dahulu. Akhirnya dirasakan tidak ada yang menyenangkan. Sifat dari nafsu amarah ini berkaitan dengan keinginan untuk mempertahankan harga diri, rasa marah, emosi, mudah tersinggung, dan lain-lain. Apabila kekuatan amarah ini menjadi paling kuat atau sangat mendominasi hidup seseorang, maka jika manusia ini nanti meninggal dunia, jisimnya bisa jadi akan menjadi penunggu tempat-tempat tertentu. Sofia. Nafsu Sofia dilambangkan dengan warna kuning, menjadi unsur pembentuk jasad manusia. Nafsu Sofia ini mendapat pengaruh dari unsur sifat angin atau udara. Proses masuknya nafsu ini melalui mata. Dalam melihat hal-hal keduniawian, tidak suka melihat orang lain sukses, glamor, tidak mau diremehkan orang lain. Nafsu Sofia ini sifatnya berkaitan dengan keinginan duniawi untuk selalu dipuji, untuk kaya, mendapat derajat dan pangkat yang tinggi, selalu loba, tamak, iri, dengki, dan lain-lain sebagainya. Sebagaimana sifat dari udara atau angin adalah ingin memenuhi ruangan selagi ruangan itu ada atau ruangan kosong. Bagaimana akibatnya apabila nafsu Sofia mendominasi terhadap hidup seseorang? Maka apabila seseorang tersebut meninggal dunia, jisimnya bisa jadi akan menjadi gentayangan atau penasaran kemana-mana. Mutmainah. Nafsu mutmainah dilambangkan dengan warna putih, berasal dari
unsur pembentuk jasad manusia yang mendapat pengaruh dari unsur sifat air. Masuknya melalui hidung, jadi mengendus hal-hal spiritual, religius, sosial, kemanusiaan, dan lain sebagainya. Sifat nafsu mutmainnah adalah nafsu yang mengajak ke arah kebaikan, tetapi harus diingat, semua kebaikan yang dilakukan harus karena lillahi ta'ala, karena akan menjadi penyebab kesesatan apabila kebaikan yang dilakukan untuk mendapat pujian dari orang lain. Kebaikan yang dilakukan supaya orang lain tidak melihat kekurangannya. Kebaikan yang dilakukan karena ada pamrihnya. Kebaikan yang dilakukan berharap adanya suatu imbalan. Bagaimana akibatnya apabila seseorang ini mati? Apabila kekuatan putih yang mendominasi hidup seseorang ini menjadi ternoda, maka jika manusia ini meninggal dunia, jisimnya bisa jadi akan menjadi jin. Atas semua paham yang berkembang terhadap pengertian nafsu yang selalu mendampingi setiap manusia di waktu hidupnya, haruslah perlu pemaknaan yang komprehensif dengan melihat macam-macam pengertian yang ada. Itulah yang harus kita hayati. Tugas kita adalah menyelaraskan diri karena sadar bahwa kita termasuk sebagai bagian dari jagat raya ini, dan oleh karenanya sekaligus pengendalian diri atas nafsu-nafsu kita harus di bawah akal. Seluruh nafsu-nafsu kita harus di bawah akal dan selalu dalam petunjuk atau hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.